Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala amri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama kembali bermuajah bersama Ustaz kita Dr. Ahmad Jailani dalam kajian penganan bersama staf Atiralen. Masih dalam pembahasan hadis-hadis pilihan dalam kitab Tafsir Al-Fatih Nabi. Yang insya Allah akan segera kita mulai. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhil Ustaz Ahmad Jailani yang terhormat kami persilakan kalau tafadhol maskuran Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzala aw azlima aw udlama aw ajala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Siang ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin bersama teman-teman Atiralen. Kita akan melanjutkan kembali hadis tafsir Fathul Mubdi dan insya Allah kita akan masuk ke kitab jilid yang ketiga ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 jilid kitab kumpulan hadis Imam Bukhari yang diambil dari kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita masuk ke Al-Hadisul Awal tentang Ayyul Islami Khairun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair faqala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma bahwa bahwasanya ada seorang laki-laki atau ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah Islam seperti apakah yang lebih baik? Jadi dia bertanya tentang ayul islami khair, atau bisa juga diartikan amalan apa yang paling baik dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'ama. Yang pertama adalah memberi makan. Wa taqra'us salama 'ala man arafta wa ma lam ta'rif. Dan mengucapkan atau membacakan salam, yaitu kalimat assalamualaikum, kepada orang yang engkau kenal. Wa ma lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ya. Baik, ini hadisnya. Kita akan coba pahami dimulai dari makna mufradat ya, makna mufradat. Taib anna rajulan, dalam hadis tadi dituliskan anna rajulan. Nah, menurut penjelasan kitab ini, siapakah yang dimaksud dengan rajulan di situ? Maka ada yang mengatakan hiya huwa Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari ya. Seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqila, ada juga yang mengatakan huwa Hani ibnu Yazid. Ya. Walidu Shuraih. Ada juga yang mengatakan dia adalah Hani ibnu Yazid. Ya, ayahnya Shuraih. Ya. Shuraih bin Hani berarti ya. Nah, ini memang ikhtilaf di kalangan para ulama siapakah yang bertanya tersebut. Ada yang mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari, ada yang mengatakan beliau adalah Hani ibnu Yazid. Lalu kemudian kalimat ayyul islami khairun. Ya.
Jadi maksudnya adalah ayyu khisalil Islam atau ayyu a'malil Islam. Ya. Jadi bagian Islam yang mana atau amal apa yang paling baik dalam Islam. Jadi kata khair di situ menunjukkan paling baik. Jadi amalan apa yang paling baik dalam Islam? Nah, kira-kira begitu ya. Maka jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah tut'imu at-ta'ama, tut'imu ta'am. Nah, sebelum kita membahas siapa yang dimaksud dengan tut'imu ta'am atau memberi makan, maka kitab ini menjelaskan dahulu ada kalimat khair, ya, ayul islami khair gitu ya. Ada kalimat al-fadl. Karena ada kalimat apa hadis lain dalam hadis Rasulullah SAW-nya lain, ayu afdol, ya. Jadi ada ayu aliyul islami khair. Ada juga kalimat ayu atau ayul islami afdol. Ya, seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Jadi qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Maka jawaban Rasulullah ketika ada sahabat yang bertanya ayyul islami afdal, jawabannya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau tadi kan ayyul islami khair, maka jawaban Rasulullah tut'imu ta'ama wa taqra'us salama ya ala man arafta wa ma lam ta'rif. Jadi ada dua ya. Nah, lalu kemudian para ulama menjelaskan apa bedanya hadis yang pertama ayyul islami khair dengan ayyul islami afdol. Apa bedanya antara khair dengan afdol? Ya. Maka para ulama menjawab, terutama dalam kitab ini, annal fadla bimakna kasratus thawab. Ya. Bahwa makna fadl itu adalah banyaknya pahala. Jadi kalau ada kalimat ayul islami afdol, amal Islam apakah yang paling banyak pahalanya? Gitu ya. Sedangkan al-khair bermakna an-naf'u. Ya, al-khair itu bermakna manfaat. Jadi kalau ada kalimat ayul islami khair, ya, amal Islam apakah yang paling bermanfaat? Gitu ya. Nih, kebalikannya adalah fi muqabalati asyarr. Syarr itu buruk, tidak bermanfaat. Kalau yang tadi kebalikan daripada kasratus thawab berarti qillatus thawab. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau menggunakan kalimat afdol itu bermakna minal kamiyah. Kamiyah itu adalah lebih kepada kuantitas. Nah, jadi lebih kepada kuantitas. Nah, apa amal Islam apa yang paling banyak pahalanya? Nah, kira-kira begitu ya. Ayul Islami afdal, mana yang paling banyak pahalanya? Berarti lebih bermakna kepada kuantitas. Tapi kalau kata khair itu lebih kepada kaifiyah. Ya, kaifiyah itu berarti kualitas. Nah, jadi tidak dilihat banyak sedikitnya, tetapi yang dilihat adalah mana yang paling bermanfaat. Jadi ayul islami khair berarti amal Islam mana yang paling banyak manfaatnya atau paling bermanfaat. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas pada hari ini, berarti kalimat ayul islami khair, amal Islam mana yang paling banyak manfaatnya, maka jawaban Rasulullah adalah tut'imu ta'am, tentu saja. Kalimat yang pertama adalah tut'imu ta'am, memberi makan. Memberi makan ini akan membawa manfaat buat orang lain, ya, terutama yang diberi makan, tentunya ya, tertunaikan kebutuhannya, gitu ya, dan seterusnya. Ya, nah, jadi memberi makan itu termasuk amal yang khair, bil makna kasratus thawab, ya afan, bermakna an-naf'u, bermanfaat. Ya. Jadi tergantung pertanyaan, makanya ketika ditanya sama para sahabat, terutama ini yang bertanya ya dalam hadis ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari atau Hani bin Yazid, itu jawaban Rasul cukup pas gitu ya. Karena melihat pertanyaan dari sahabat itu dengan kalimat ayul islami khair, maka jawabannya lah tut'imu ta'am.
bukan yang lain, gitu ya. Memberi makan orang lain, ya. Tut'imut ta'am. Dan juga yang kedua adalah wa taqra'us salama 'ala man arafta wa lam ta'rif, gitu. Dan memberi salam atau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang belum atau tidak engkau kenal. Nah, jadi mengucapkan salam itu sunnah hukumnya, ya. Baik kepada orang yang kita kenal tentu saja, ya ketika berjumpa di tengah jalan atau papasan atau ketika kita baru masuk ke kantor, ya, maka disunahkan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sunnah. Dan jawabannya adalah waalaikumsalam, ya, alif lamnya dibaca ya. Waalaikumsalam, ya, maksudnya alif lam syamsiahnya dibaca waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan dibaca waalaikumsalam, ya. Tapi waalaikumsalam. Nah, itu menunjukkan bahwa assalam di situ menggunakan alif lam assalam, karena mana assalam dengan salam itu berbeda. Kalau kata assalam itu maknanya berarti kan segala macam kebaikan. Berarti itu berlimpah banyak ma'rifat tetapi mengandung makna yang banyak. Jadi memang dia hanya kebaikan. Assalam itu hanya kebaikan saja. Ya, kebaikan saja, dan dia sifatnya berarti semua kebaikan. Sedangkan kata salamun itu kebaikan tapi maknanya umum gitu ya. Atau bahkan mungkin maknanya satu saja, salam. Waalaikumsalam. Maka lebih ahsan kalau ada yang menjawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu. Kemudian ada yang bertanya ya, dalam kitab ini disebutkan ya, kenapa hadisnya itu berbeda-beda. Kenapa Nabi jawabannya berbeda? Ketika ditanya ya, ayul islami khair, ya, lalu jawabannya seperti itu. Misalkan tadi, misalkan tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Tapi ketika ditanya ayul islami afdal, jawabannya itu tadi berbeda ya dengan kalimat tut'imut ta'am. Jawabannya itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, kenapa dibedakan? Maka jadi annahu ikhtalafa li ikhtilafi su'ali anil afdaliyati wal khairiyah. Pertama adalah karena memang sesuai dengan pertanyaan gitu. Kalau ditanyakan ayul islami khair, ya tadi karena mana al khair adalah an-naf'u, maka jawabannya tentu Rasul menunjukkan amal mana di antara semua amal Islam itu yang paling banyak manfaatnya. Ya tentu saja memberi makan orang lain itu paling banyak manfaatnya. Ya, an-naf'u, manfaat buat orang lain. Kemudian mengucapkan salam, itu juga manfaatnya banyak buat dirinya sendiri juga buat orang lain gitu. Tapi ketika Rasulullah ditanya ayul islami afdal, tentu jawabannya kan beda lagi. Karena tadi mana afdal di situ adalah kasratus thawab, yang paling banyak pahalanya. Maka tentu Rasulullah akan memberikan mana yang paling amal mana yang paling banyak mendatangkan pahala. Ya. Kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ya, ini tentu banyak pahalanya. Kenapa? Karena orang yang selamat daripada dirinya dari lisan dan tangannya tentu akan mendatangkan pahala besar gitu ya. Jadi lisan itu kan cepat ya, cepat diucapkan ya, dan cepat melakukan kebaikan ataupun juga cepat melakukan keburukan ya. Baik. Kemudian yang kedua, ikhtalafa al-ikhtilafi halas sa'ilain au sami'ain ya, atau halas sa'ilina au sami'in. Karena perbedaan kondisi yang bertanya atau yang mendengar gitu. Jadi Rasulullah SAW kadang ketika menjawab pertanyaan para sahabat, dilihat dulu siapa yang bertanya. Kalau yang bertanyanya itu ada seperti Abu Dzar atau siapa gitu ya, orang-orang yang dalam tanda kutip dari sisi kecerdasan mungkin ya, potensinya itu kurang, maka Rasul hanya menyampaikan kalimat yang pendek-pendek saja. Ya. Berbeda misalkan ketika yang bertanyanya itu adalah Hudzaifah al-Yamani. Ya, Rasul kadang menawarkan ketika sudah dijawab apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah al-Yamani,
Rasul menawarkan kembali, apakah kamu mau tahu tentang hal lain misalkan. Nah, tentu saja Hudzaifah al-Yamani pengen tahu. Jadi itu ternyata kondisi keadaan yang bertanya. Ya. Nah, ini juga kita bisa belajar dari situ bagaimana teknik public speaking ya. Kalau kita mau ngomong di depan audiens, maka kita harus tahu kondisi audiens gitu ya. Audiensnya ini misalkan dari sisi usia, mayoritas berapa tahun ya, kemudian kesukaannya, gaya bahasanya, dan apa tujuan mereka di sini hadir dan seterusnya, itu termasuk pemetaan audiens sebelum kita menyampaikan pesan yang ingin kita berikan kepada mereka. Ini tentu bagus. Ini diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu ya alasannya. Kemudian siru ta'bir biqaulihi tut'imu wa qawluhu wa taqra'u. Ya, apa rahasia dari ungkapan tut'imu ta'am ya wa taqra'u assalam. Maka lam yakul lil Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'kilu ta'am. Nabi tidak menggunakan kalimat tu'kilu at-ta'ama, tapi Nabi menggunakan kalimat tut'imu. Ya. Kalau tu'kilu kan dari kata akala. Akala yu'kilu. Ya. Nah, jadi akala yu'kilu. Artinya akal itu yang memberi makan. Yu'kilu berarti memberi makan juga. Atau ama. Nah, kenapa Nabi tidak menggunakan kalimat akala yu'kilu? Ya, akala yu'kilu. Tapi Nabi menggunakan kalimat ta'ima ya ta'amu. Tut'im. Ya, tut'imu atau at'ama ya at'ama yut'imu. Ya, Nabi menggunakan kalimat at'ama yut'imu. Jadi kalimatnya tut'imu ta'ama. Ya, bukan tu'kilu ta'ama. Padahal maknanya sama-sama makan, ya. Nah, kenapa li'anna lafdzul it'am amun yatanawalul akl wa syarab wa tadzawuq ya. Karena kalimat it'am atau tut'im itu umum. Dia meliputi makan, juga minum, juga mungkin cemilan, itu termasuk kepada at'ama, memberi makan. Nah, jadi Rasul amal yang paling baik ya, yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain itu adalah tut'imut ta'am. Jadi orang yang senantiasa memberi makan, minum, cemilan, dan kebutuhan lainnya. Nah, karena menggunakan kalimat atau amayut'imu. Coba bayangkan kalau Rasul menggunakan kalimat akala yu'kilu. Maka tentu yang diberikan kepada orang itu hanya makanan saja. Tanpa minuman, tanpa cemilan, tanpa yang lain. Nah, tapi Nabi kemudian menggunakan kalimat tut'imu ta'am. Nah, berarti yang dimaksud dengan tut'imu ta'am itu adalah tidak hanya memberi makan, tetapi juga plus minumnya, ya, plus mungkin juga bumbu-bumbunya atau cemilannya atau yang lain sebagainya. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini rahasia kenapa Nabi menggunakan kalimat tut'imu ta'am bukan tu'kil, ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan kalimat watusallim, ya, assalamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Kenapa Nabi tidak menggunakan dan bersalam-salamanlah atau memberikan salam kepada orang yang kau kenal atau orang yang tidak kau kenal? Kenapa kok kalimatnya berikanlah salam, ya, atau salim, ya. Tidak malah menggunakan kalimat taqra'u, ya, dibaca. Nah, karena apa? Karena taqra'u, kata taqra'u li ajli an yatanawala salam min arsal atau man arsala khitaban ila ahadi yusallimu fihi alaihi wa ala ghairihi. Ya. Karena kalimat taqra itu dia itu sudah mengandung salam. Ya. Yang dikirimkan dari seorang yang menyerukan khitab kepada seseorang yang sudah menerima salam dan juga kepada orang yang tidak menerima salam. Nah, jadi maksudnya kalau takro itu dia salam, tetapi dia objeknya, targetnya dua, ya, kepada orang yang mengerti tentang salam. Yang kedua adalah kepada orang yang belum mengerti tentang salam.
nggak dipertahankan, gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini apa namanya? Kenapa Nabi menggunakan kalimat taqra'us salam bukan menggunakan kalimat tusallim assalam. Nah, apa sebab khusus ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap dua amal ini? Yang pertama amal memberi makan, yang kedua adalah amal untuk menyebarkan salam. Maka wa khassa Nabi SAW hatainil khoslataini bidzikr. Nabi SAW mengkhususkan dua amal soleh ini. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, lima fihima minal jam'i bainal makarimil maliyati kat'ami wal akhlaqiyati kassalam. Karena pada dua aktivitas ini, dua amal ini, kalau digabungkan merupakan amal yang mulia. Ya. Amal yang mulia yang kemudian memerlukan harta seperti to'am. Nah, jadi menggabungkan dua amal yang mulia, ya, minal jam'i bainal makarim. Yang pertama ada al-maliyatu kat'am, yaitu harta seperti makanan, tut'imu to'am. Yang kedua akhlaqiyah kassalam. Salam itu kan ada akhlak, ketika bertemu berjumpa sesama saudara muslim. Maka disunahkan mengucapkan salam. Nah, ini alasan yang pertama kenapa ini digabungkan. Karena keduanya itu amal yang apa namanya? Memiliki kemuliaan. Yang pertama adalah memberi makan, yang kedua adalah mengucapkan salam. Yang kedua, kenapa kemudian Nabi mengkhususkan dua amal ini? Karena saking butuhnya orang yang makan terhadap waktu itu. Ya, jadi waktu itu dia tuh butuh makan. Abu Dzar Al-Ghifari ini gitu ya. Nah, karena mereka baru saja selesai jihad. Ya. Dan mereka tidak membawa bekal kecuali sedikit saja di tangan mereka. Sudah jihad ya. Nah ini makanya kenapa Rasul membuat kalimat tut'imu ta'am agar kaum muslimin yang lain bisa memberikan sesuatu kepada sahabat yang kelaparan. Habis perang kan, habis perang ada yang kelaparan dan sebagainya, makanannya menipis, kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk apa namanya mengumpulkan tadi ya. Nah, lalu kenapa salam? Karena salam itu memiliki apa? Lima kana yasudu bainahum minal firqati wal khisam. Karena salam itu bisa menguatkan di antara mereka, di antara sesama muslim daripada perpecahan dan permusuhan. Gitu. Ya, tentu salam ini memberikan manfaat banyak. Ya, antara sesama muslim kalau salam kan bisa menghindarkan daripada permusuhan, menghindarkan daripada apa namanya perpecahan gitu. Maka salam itu menjadi pengikat di antara sesama muslim. Maka jangan ragu kalau ketemu muslim mengucapkan salam. Jangan ragu menjawab salam ketika ada orang lain mengucapkan salam. Kadang kita tuh suka ragu ya. Lebih suka menyapanya dengan hey bro misalkan gitu ya. Padahal mengucapkan salam itu bisa memberikan menjadi doa bagi orang yang kita doakan dan doanya akan balik ke kita. Nah, jadi Al-Fakir ingatkan pada teman-teman kalau berjumpa dengan siapapun disebutkan di sini kan kepada orang yang engkau ketahui alaman arafta wa malam ta'arif ya pada orang yang engkau ketahui ataupun orang yang engkau tidak engkau ketahui maka ucapkanlah salam. Nah ya, jadi ini dua amal yang memberi manfaat besar yaitu pertama tut'imut ta'am memberi makan, yang kedua adalah taqra'u as-salam membacakan salam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi itu ada dua alasan. Yang ketiga adalah limaslahati ta'lif bainal qulub. Ya, wa yadullu ala dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hassa alaihima awwala ma dakhala al-Madinah kama jaa fi hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadira ya lamma qadira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa kana awwalu syai'in takallama fi bihi an qala ya ayyuhan nasu
Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu bayanul tadkhulu al jannata bisalamin. Nah, gitu ya. Nah, kenapa alasan ya Nabi mengkhususkan dua amal tadi yaitu tut'imut ta'am sama salam? Karena alasan yang ketiga adalah kemaslahatan si penulis ya. Jadi kemaslahatan yang menulis kitab itu, terutama berkaitan masalah hatinya gitu. Ya, karena hal itu menunjukkan bahwa Nabi itu mendorong ya kepada tut'imut ta'am dan juga taqra'us salam itu menyampaikan bahwa itu adalah awalu madakhalal Madinah, adalah pertama kali sesuatu yang pertama kali masuk ke Madinah. Nah, yaitu adalah salam, yang Nabi mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah memberikan makan. Itu kan awal amalnya itu kan di Madinah pertama kali itu. Kama jaa fi hadis Abdullah bin Salam, sebagaimana hadis dari Abdullah anna qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu afan lama qadima Rasulullah SAW al-Madinah, tatkala Nabi tiba di Madinah, wa kana awalu syai'in, dan itu adalah pertama kali dalam segala sesuatunya, takallama bihi, kemudian al-Madinah, di Madinah sendiri, wa kana awalu syai'in takallama bihi an qala ya ayuhan nasu afsus salam wa at'imut ta'am. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi SAW ala ta'lim ummatihi. Selalu ya, bahwa Nabi itu senantiasa bersemangat ya, berambisi untuk mengajari umatnya. Yang kedua adalah fadlu it'amit ta'am, keutamaan memberi makan. Fil Islam, dalam Islam. Wa qanuhu min afdhul a'mal, dan itu termasuk amal yang paling baik, paling afdol. Ingat afdol tadi apa? Kasratus thawab, yang paling banyak pahalanya. Ya bisa, ya tentu saja ya, orang yang kita beri makan, orang yang ternyata ahli ibadah, apalagi santri misalkan. Masya Allah. Ya, santri yang ahli yang setiap hari bergelut dengan Al-Quran, misalkan santri ya, bergelut dengan syariat Islam, lalu kita kasih makan. Wah, Masya Allah, itu pahalanya itu betul-betul akan banyak. Dan itu menjadi pahala jariah, karena setiap ya si santri itu beraktivitas, kan aktivitas juga perlu tenaga, perlu nutrisi, ya kan, perlu vitamin, dan ternyata vitamin, nutrisi dan sebagainya itu didapatkan dari makanan yang kita bagi tadi. Maka kita pun akan kebaikan setiap dia melakukan kebaikan, Masya Allah. Ya, ketika dia hafal Quran kita dapat pahalanya ya. Ketika dia misalkan belajar kita dapat pahala walaupun kita sedang tidak belajar. Ya, jadi ini kategori amal yang tut'imut ta'am, itu kategori amal yang khair, yang banyak manfaatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-hassu ala tilafil qulubi wastijlabi maudatiha. Itu juga termasuk bagaimana memenuhi hati ini ya, dan menunaikan apa yang sudah diyakini dalam hati ini. Nah, itu ya. Yang keempat, fadlu ifsya'is salam, keutamaan menyebarkan salam. Yang terakhir, yang kelima adalah al-hisu ala khafdil janahi il muslimin wa tawadu. Kita dengan hukum merendahkan atau meninggikan jenazah kaum muslimin, dan apa itu yang hukum. Jadi al-hisu ala khafdil janah il muslimin wa tawadu gitu ya. Maksudnya adalah mendorong untuk menundukkan sayap, maksudnya adalah apapun yang kita miliki, jabatan, posisi, itu ditundukkan dulu, ya, dihilangkan dulu, ya, bagi kaum muslimin, dan juga dia bersifat tawadhu. Jadi bukan tertantang-tertenteng dapat penjabatan dan sebagainya. Justru kita turunkan dulu ego jabatan kita. Ya. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah kira-kira hadis yang pertama berkaitan dengan amal yang terbaik dalam Islam. Hadis yang kedua berkaitan dengan hurmatul muslim, ya.
hurmatul muslim itu berarti kan eh, kehormatan kaum muslimin gitu ya. Baik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalika al-muslim alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala tughfirullahu fi dhimmah. Ini hadis ini apa namanya? Penting sekali kita simak ya, berkaitan dengan kemuliaan kaum muslimin atau kehormatan kaum muslimin. Nah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ya, seorang sahabat Nabi yang tinggal bersama Rasulullah semenjak usianya 10 tahun, ya, bersama Rasulullah sampai kemudian Rasulullah wafat, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholatnya itu seperti sholat kami, man sholat sholatana, maksudnya sholatnya adalah seperti sholat kami kaum muslimin, kaifiatnya itu seperti kaum muslimin sholatnya itu. Kemudian yang kedua adalah man sholat sholatana wastaqbala kiblat, dan dia pun juga menghadap kiblat seperti hanya kita menghadap kiblat. Wa akala dhabihatana, dan mereka pun memakan apa yang kita sembelih. Ya, kita pun juga mungkin memakan apa yang mereka sembelih. Ya. Maka kata Rasulullah, fadzalikal muslim. Dia yang demikian itu berarti dia muslim. Ya. Lahu dhimmatullahi, dia memiliki jaminan dari Allah, wa dhimmatu rasulihi, dan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Fala tukhfiru, dan janganlah kamu merendahkan Allah min dhimmatihi, dalam dimahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita coba jelaskan ya sedikit-sedikit tentang hadis ini. Yang pertama dari ma'ani al-mufradat, makna secara bahasa. Nah, kalau kita lihat dalam hadis tadi itu ada kalimat man shalla sholatana, barang siapa yang sholat seperti sholatnya kita. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ay shalla sholataka sholatina al-ma'rufah al-mutadammana al-iqra'u bisyahadatain. Jadi sholat ya seperti hanya kita sholat. Ya, tata caranya, niatnya, kan yang sifat-sifatnya yang disepakati oleh para ulama ya tentunya. Maka barang siapa kita lihat orang itu masih sholat seperti kita nih, menghadap kiblat, bacaannya mungkin sama gitu ya, sudah diajarkan Rasulullah SAW, ya. Atau kalimat qiblatana ay qiblatul khusumah bil muslimin wa hiya al-Ka'bah al-musyarraf. Ya, atau kiblatnya sama dengan kita. Ya, kiblatnya adalah Ka'bah, arah Ka'bah. Au qiblatana dhimmatullah wa akala dhabihat, dan memakan sembelihan kita. Berarti kan kalau makan sembelihan kita ya sama begitu. Padzalikal muslim, maka itu adalah muslim. Nah, jadi kalau kita bertemu sama orang-orang ya apapun itu kelompoknya, selama dia itu sholatnya seperti sholat kita, dalam pengertian yang wajib-wajibnya sama ya, yang usulnya, kalau yang furu tentu akan ada perbedaan ya. Maksudnya yang furu, yang usulnya sholatnya sama. Misalkan dia menghadap kiblat, ya, kemudian takbiratul ihram, ya, dan seterusnya, ya. Maka kalau kita nemu orang seperti ini, sholat yang persis sama dengan kita, ya, atau ya, yang kedua itu dabih, ya, dabih itu sembelihan. Ya, dabihatan itu berarti hewan yang disembelih oleh orang ini lalu kita makan, atau dia mau makan sembelihan kita. Kafix yang seperti itu berarti masih muslim. Fadzalika al-muslim, maka orang seperti itu ya muslim. Nggak boleh kita bilang kafir. Ya, walaupun misalnya di furu'nya itu beda, ya nggak masalah di furu' di cabangnya, tapi yang penting di usulnya benar. Sama semua di usulnya itu. Atau di ajaran pokoknya. Jangan sampai kemudian kita
menjadikan yang sunnah itu menjadi pokok atau wajib, itu juga tidak boleh. Nah, jadi yang maksud dengan haram, menghalalkan yang salah itu juga haram, ataupun kebalikannya mengharamkan sesuatu yang mubah itu juga nggak boleh. Nah, jadi harus diseimbangkan, kan kita kebanyakan tuh yang salah itu lah yang melakukan kesalahan gitu ya, kan dia salah. Sedangkan yang tidak melakukan kesalahan dia ditutup. Nah, ini bagus, ini bagus apa namanya, orang yang melakukan itu wala tufliru, jangan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala tughfirullaha la takhunullah. Maksud dengan tughfiru itu adalah jangan kalian mengkhianati Allah. Wala rasulahu, dan juga tidak mengkhianati Rasulullah. Ya, gimana yang dimaksud dengan mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah disebutkan di sini ya adalah bitadhi'i haqqun muslim al-mausuf, ya, dengan cara mengabaikan, ya, menyepelekan haknya kaum muslimin, termasuk bagian daripada tughfirullah. Jadi kita harus bersikap adil. Tib al-masuf, ya, apa kira-kira yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang pertama kita lihat ya, wa fihi ma yali. Tib. Wa fihi ma yali, kita langsung ke asyarhu wal bayan, penjelasannya ya, tentang pertama iqamatu as-shalah wastaqbala qiblah wa akala dzabaih al-muslimina min sya'airil Islam. Nah, jadi menegakkan salat, menghadap kiblat, memakan sembelihan kaum muslimin, maka termasuk syiarnya Islam. Ya, pasti saja ya kalau salat kan kelihatan. Ya, atau kemudian menghadap kiblat juga menunjukkan kekompakan kaum muslimin. Tidak ada yang berhadap-hadapan, atau yang ping kanan, yang ping kiri, serong kanan, serong kiri gitu ya. Semuanya itu benar gitu ya. Nah, yubayyinul hadisu anna alladhi yadhharu minhu sya'airu ahli Islam al-mutamatsil fa inna tal-awwaliyah. Jadi di sini menjelaskan bahwa annalladhi yadhharu, ada yang menunjukkan syiar Islami, syair Islam. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Menegakkan sholat, menghadap kiblat, memakan sembelihan muslim, maka itu adalah muslim. Di mana muslim ini amanullaha wa ahduhu, orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Wala tustabahu hurmatuhu, dan tidak ya mencederai kehormatannya. Fala taqdu adzallahi fihi. Baik. Nah, jadi kalau kita melihat ya orang lain yang mengaku muslim, kita lihat saja ini sebenarnya relate dengan kondisi kita. Kita harus sadar gitu ya bahwa memang kelompok Syiah itu ragamnya banyak, tidak satu Syiah, kan? Ada ratusan sekte kalau nggak salah. Dan kelompok Syiah itu memang rata-rata kebanyakan sesat, bahkan sudah menyimpang sama sekali dari tauhid ya, atau dari akidah Islam. Tapi kita juga jangan sampai menutup mata bahwa ada Syiah yang masih apa namanya menghadap kiblat, ya, masih menegakkan sholat sebagaimana sholatnya kita gitu. Ya, bahkan mereka juga menyembelih sebagaimana kita menyembelih.
Nah, kalau ada yang seperti itu, tentu kita tidak bisa langsung menjudge bahwa dia itu adalah kafir gitu ya. Nah, maka ayat hadis ini sebenarnya menjadi dalil bahwa kita tuh harus mengedepankan persatuan apapun nama kelompoknya gitu ya. Selama dia muslim, selama menghadap kiblat ya, selama sholat, selama dia menghadap kiblat sholatnya dan dia memakan makanan sembelihan kita ya. Ada muslim tuh, cukup tiga saja dari Rasulullah. Yang pertama iqamatus shalah, yang kedua istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, yang ketiga adalah memakan sembelihan kita. Nah, cukup itu sebagai indikator bahwa orang itu masih dianggap dilayak sebagai muslim gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ara al ulamai fi istiqbal kiblah. Pandangan para ulama tentang menghadap kiblat. Kan ada kalimat tadi istiqbal kiblahnya. Yang pertama istanbata al ulama'u min hadzal hadisi istirat istiqbalil qiblah. Wal wajibu 'inda Syafi'i istiqbalu ainiha liqadirin 'alaihi yaqinan fil qurb wa dhannan fil bu'di bis sadr. Ya. Jadi para ulama memang berbeda pendapat dalam beristimbat berkaitan dengan menghadap kiblat. Bagi kelompok Imam Syafi'i atau Syafi'iyah ya, maka matanya itu harus kalau Imam Syafi'i ya, kalau dia dekat di Ka'bah maka dia harus betul-betul dari menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, arah kiblatnya. Nah, secara ainiha, bukan bukan secara perkiraan, tapi betul-betul Ka'bah itu ada di depan dia. Kalau posisi rumahnya, tempat tinggalnya ada di dekat Ka'bah. Tapi bagi yang jauh, ya cukup zon. Zon itu berprasangka bahwa apa hadapan kita itu adalah Ka'bah. Gitu. Disodor dengan dada kita. Jadi menurut Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Nah, wabil wajhi aidun illa fi syiddatil khauf. Dan yang kedua memang arah ya. Ketika keadaan dalam takut gitu ya. Mungkin kita bingung kiblatnya mana, kita takut khawatir terjadi apa-apa, kemudian kita menghadap sembarangan ya. Dengan niat bahwa kita sedang menghadap Ka'bah. Itu boleh. Ya, jadi ada tiga model ya menurut Imam Syafi'i menghadap kiblat. Yang pertama adalah menghadap kiblat yang jelas ada di hadapan kita, atau kita yakin di daerah sekitar Masjidil Haram kita yakin bahwa Ka'bah itu ada di situ, bahkan bisa kelihatan mata. Ainiha. Yang kedua itu adalah secara dhonni, perkiraan bahwa ke arah sanalah kiblat itu berada. Yang ketiga adalah cukup berniat mengarah kiblat ketika kondisi sedang takut, khawatir, sakit dan sebagainya. Gitu ya. Misalkan ketika perang Khauf, ya perang Khauf itu kan perang sholat Khauf ya. Sholat Khauf itu kan sholat yang dilaksanakan ketika perang. Itu kan formasi pasukan. Ada salah satu formasinya itu adalah pasukan yang membelakangi kiblat justru, bukan menghadap kiblat. Nah, tapi dia sholat digantian. Jadi gitu ya. Safar ya dalam nafilah dalam sholat sunnah ketika safar. Amal ajizu an istiqbaliha kal maridil ladzi la yajidu min yuwajjihuhu ila qiblah. Bagi orang yang sakit tidak diwajibkan menghadap kiblat. Kalau memang sakit seperti sakit di atas kasur ya kan, dia harus sholat sedangkan dia tidak bisa duduk, atau mungkin bisa duduk tapi nggak bisa berdiri, kan nggak mungkin dia geser-geser tempat tidurnya sendiri kan gitu. Ya dia akan sholat menghadapnya rumah sakit itu kemana gitu, dengan niat menghadap kiblat. Ini bagi yang sakit. La yajidu min yuwajjihuhu ila kiblat. Tidak ada satupun orang yang mengarahkan dia ke kiblat. Ya. Awil majus, awil mahbus bi udrin. Ya. Maka atau dia memiliki udzur. Wa yusalli ala hasbi halahu yatarattabu wal wajibu inda amadil khalifah bil ba'd istiqbal al jihah lil ain. Nah, sedangkan menurut jumhur wal al wajibu indal jumhur istiqbal jiha lal ain lil hadisi Abi Hurairah ma bainal masyriqi wal maghrib. Tapi yang jumhur tidak mesti harus ain, hadapan itu kiblat, tapi apa namanya? Wajib menghadap arah kiblat.
tidak mesti secara ainiyah depannya itu Ka'bah gitu ya. Yang penting menghadap kiblat. Nah, ini perbedaan dengan ulama Imam Syafi'i tadi. Kalau Imam Syafi'i kan tadi ada 3 modelnya ya. Ada yang apa namanya? Menghadap kiblat secara ainiyah, secara nyata ada bendanya di hadapan dia, atau dia don merasa baik arahnya itu arah yang menghadap kiblat, atau mungkin yang ketiga kondisi sakit atau kondisi kekhawatiran yang sangat, maka dia bisa menghadap arah mana saja, yang penting diniatkan menghadap kiblat gitu ya. Tapi di kalangan ulama jumhur selain Imam Syafi'i berarti ya, berdasarkan hadis Abi Hurairah, ada hadis Rasul yang mengatakan ma baina al-masyriq wal maghribi kiblatun. Apa yang ada di antara masyrik, timur, wal maghrib dan barat adalah kiblat. Nah, jadi dengan makna hadis ini jadi umum tuh. Yang penting di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Bisa pas, bisa melenceng. Ya, yang penting niat kita adalah yuwajjihu, ya, menghadapkan diri kita ila kiblah, kepada kiblat gitu ya. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, lalu apa yang menjadi apa namanya pelajaran dari hadis yang kedua ini berkaitan dengan man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana, ya kan? Fadzalika al-muslim alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih, fala tukhfirullaha eh, fi dhimmatihi, ya. Nah, apa itu yang pertama? Hirsun Nabi ala ta'lim umatihi. Tetap ya bahwa semangat Nabi untuk mengajari umatnya. Oke. Yang kedua, anna umuran nasi mahmulatun ala dhahir wallahu yaumal wallahu yutawalla as-sarair. Bahwa perkara-perkara manusia itu dibeban ya dengan dohir, dan Allah lah yang paling tahu dengan yang rahasia-rahasia. Yang ketiga, anna sholata, bahwa sholat, wastiqbal al-qiblah, menghadap kiblat, wal akla min dabahil muslimin min sya'airil Islam. Nah, jadi sholat, ya, menghadap kiblat, nyembelih hewan kurban itu termasuk syiar Islam. Makanya nanti pas musim kurban bagusnya ya disyiarkan ya, secara luas melalui sosmed atau apa. Bukan niat untuk pamer atau ria ya, tapi ini untuk betul-betul menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah istiqbalul qiblati syaratun min syuruti sihhatis shalah. Menghadap kiblat adalah syarat daripada syarat-syarat menghadap kiblat. Baik, insyaallah demikian hadis yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasan materi di siang hari ini. Silakan, kita sudah sampai sesi tanya jawab. Dibuka pertanyaan untuk dua orang penanya terlebih dahulu. Bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Abdul. Boleh tanya yang lain nggak? Ya, silakan Bu. Ya, Oh, Bu. Assalamualaikum. Ya, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi khair. Tad, kalau di Jawa itu masih ada tradisi gitu, Tad. Ketika mau menikah gitu ya, qadarullah, orang tuanya meninggal gitu. Nah, terus apa namanya? Jadi di iniin gitu, di depan jenazah gitu. Nah, istilahnya ditemuin gitulah dengan ininya gitu ya, biar abdo, walaupun nanti tetap ada
ininya gitu, apa namanya, secara resminya gitu ya. Itu gimana tuh Tat, kalau kayak gitu menyikapinya? Jadi ada yang meninggal, kemudian ketika mau disolatkan diapain Bu? Ya, jadi gini, akan menikah gitu, terus kemudian, apa namanya, si orang tuanya itu meninggal gitu. Jadi kayak ada di apa ya, kayak didudukin lah gitu si si pasangan ini itu di depan jenazah gitu. Itu kayak gitu tuh Oh, gimana tuh? Kan sebetulnya eh, kalau sahnya kan harus di depan ini ya, apa ya, KUA lah gitu ya, orang petugas KUA gitu. Walaupun ini memang cuman itu aja gitu. Dia setelah itu nggak kumpul, memang bukan sebagai suami istri gitu. Belum menjadi suami istri, cuman ada ritual seperti itu tuh gimana tuh sebenarnya? ya. Ya, kalau Al-Fakir lihat sih kalau itu didudukan berdua, bersampingan ya, padahal mereka itu belum jadi suami istri, itu ini kan tidak boleh, ya kan? Artinya kan mereka berdua didekatkan dalam kondisi bahwa mereka belum menjadi suami istri. Nah, itu yang pertama secara syariatnya ini tentu tidak boleh. Yang kedua, kalau itu diyakini ada sesuatu hal yang mungkin apa macam-macam itu mungkin jadi khurafat nantinya itu. Khawatirnya jadi khurafat dan itu kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran itu tentu ini menjadi hal yang juga bisa mengarah kepada khurafat yang itu tidak boleh. Nah, kalau misalkan yang ketiga tentu mayit ini kan harus segera dijenazahkan, harus dimakamkan, harus diurus segera gitu ya. Disunahkan untuk segera diurus oleh anaknya, oleh keluarganya tentunya gitu. Nah, jadi kalau memang mau dinikah ya nikahkan segera, misalkan setelah selesai urusan pemakaman orang tuanya itu, bapaknya atau ibunya selesai misalkan, ya tentu harus dinikahkan. Kalau misalkan orang tuanya itu orang tua si perempuan, apalagi walinya misalkan, ya mungkin ada alasannya karena ada walinya nih, kita nikahkan di hadapan orang tua ini, abahnya nih yang sedang meninggal gitu kan, ya, juga tidak boleh, karena kan yang menjadi wali harus yang mahramnya memang wali, betul-betul wali, bisa pamannya atau kakeknya atau kakaknya atau adiknya yang sudah balik ya, dan kondisi walinya harus dalam kondisi hidup kan gitu, nggak bisa walinya dalam kondisi meninggal misalkan jadi wali ya. Nah, ini memang kayak kadang-kadang itu sekedar apa ya, eh, mencari apa gitu ya, kalau memang tidak ada syariatnya mending ya, ditinggalkan gitu. Karena kan tidak semua adat itu bisa kita adopsi gitu kan. Uruf itu kan kalau sesuai dengan syariat ya boleh-boleh saja misalkan. Maksudnya sesuai dengan syariat itu hal yang tidak melanggar ya, mubah misalkan. Ya sah-sah saja, tapi kalau uruf adat itu mengandung kesyirikan misalkan, nah, itu tentu harus kita tinggalkan. Misalkan ada kebiasaan kalau Ramadan tiba itu uang apa ke laut Niro Kidul misalkan. Nah, ini berarti kan jatuhnya ke musyrik, nanti jatuhnya itu. Kesyirik ya, yang bisa menyebabkan dia apa namanya, berbuat syirik. Syirik itu kan dosa besar ya, khawatir malah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dia juga nggak tahu ya, kadang-kadang ikut-ikutan gitu ya. Itu makanya Allah sudah mewanti-wanti kepada siapapun untuk tidak mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya apa gitu ya. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun gitu, dan janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya ya. Karena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena pendengaran, penglihatan, bahkan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Kalau itu memang tidak ada eh, apa namanya, syariatnya, kemudian ada mengandung unsur-unsur mitos misalkan, ya alangkah baik ditinggalkan, tidak dilakukan. Itu sih. Kadang-kadang kalau untuk menyadarkan masyarakat itu memang harus
Ya pelan-pelan juga sih. Kalau kita ekstrim juga mereka pasti akan nolak misalnya. Tapi tetap harus kita sampaikan sikap kita. Minimal kita tidak ikut-ikutan. Wallahu a'lam bishawab. Rangga. Ya, Terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan lagi bisa nih, silakan teman-teman jika masih ada pertanyaan silakan untuk chat di kolom chat atau open mic. Silakan. Ya, tidak ada yang bertanya Ustaz. Mungkin kita cukupkan setelah untuk kajian di siang hari ini. Allah. Kalau dalam soal pembahasannya insya Allah hari ini padat juga gitu ya. 2 hadis memang, tapi memang padat gitu ya. Tentang bagaimana kita bisa beramal dan mengamalkan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi muslim yang baik gitu ya. Sudah jelas ada tuntunannya dari Allah. Allah miswab, terima kasih. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.